Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Pada video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, Elaya, serta Lakovia. Dan untuk klaster Iris kita udah upload di video terpisah, linknya saya taruh di deskripsi. Jadi sebelum itu ini adalah video pertama untuk membahas klaster non-Iris di CGS. Jadi saya ucapin selamat tahun baru 2025, selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun 2025 ini kita makin sukses, makin sehat, dan makin bahagia ya. Di sini seperti biasa kita sedang berjalan ke arah klaster Chloe dulu ya. Di sisi kanan adalah klaster Chloe, sisi kiri adalah klaster Bellefleur. Dan kalau teman-teman lihat di sini di sepanjang jalan Boulevard ini sudah mulai banyak nih pembangunan ruko-ruko, terutama yang posisinya itu berada di samping gerbang masuk klaster Chloe ya. Kalau di video lain di klaster Iris itu juga banyak juga ruko-ruko yang sedang dalam pembangunan ya, karena rumahnya udah hampir pada jadi semua, jadi tukang-tukangnya mulai dialih kerjakan ya untuk mengejar progres pembangunan untuk ruko-ruko di sepanjang jalan Boulevard klaster atau perumahan Citra Garden Serpong ini. Untuk rukonya itu baru satu tahap kalau nggak salah ya, ruko La Valle itu baru satu tahap. Dan posisinya itu mulai dari klaster Iris yang di depan hingga ke belakang klaster Bellefleur ya. Jadi mungkin tahap keduanya bakal mulai dari depan klaster Diandre hingga di belakang klaster Elaya sana ya. Nanti kita lihat teman-teman progres pembangunan hingga ke belakang. Tapi kali ini kita masuk dulu, kita lihat progres pembangunan dari klaster Chloe. So far kita lihat di sini semuanya sudah pengatapan. Jadi kalau semuanya sudah diatapin, tinggal diberesin bagian-bagian dalam seperti pembuatan sekat-sekat ruangan, pembuatan dapur, kamar mandi gitu. Jadi pipa-pipa aliran airnya semua dirapihkan bagian dalamnya. Sehingga kalau kita lihat di sini nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Jadi kalau kalian mau cek progresnya itu ya kita harus lihat isi dalamnya gitu. Tapi ini saya mungkin mau cobalah lihat masuk ke dalam gitu kalau diizinkan sama pihak Citra Garden Serpongnya ya, dengan didampingi lah gitu. Jadi mungkin teman-teman ada gambaran kurang lebih kira-kira serah terimanya itu exactly di bulan berapa. Karena di sini kalau kita lihat ya, progres tiap bulan atau tiap minggu di klaster-klaster yang sudah pengatapan ini emang nggak terlalu banyak perubahan di setiap minggunya ya. Bahkan video ini saya progreskan sekitar 2 minggu sekali gitu, dan emang nggak terlalu banyak yang berubah gitu ya, karena pengerjaannya yang di bagian dalam ya, sekat-sekat ruangannya dan ya aliran air, listrik, dan segala macamnya. Jadi inilah overall dari progres pembangunan klaster Chloe, klaster ketiga setelah Iris dan juga Bellefleur. Untuk fasadnya mungkin sudah tahu semua ya, fasadnya satu lantai dan lebar rumahnya mulai dari 5 hingga 7, dan di klaster ini adalah klaster yang memiliki jumlah unit yang paling sedikit ya. Jadi otomatis klaster ini lebih tenang dan nggak berisik karena ya jumlah unitnya mungkin nggak sampai 100 nih teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan klaster Iris dan Bellefleur itu lumayan jauh lah perbedaan di klaster Chloe ini. Dan di sini kita lihat klaster Chloe apakah ada taman juga, ada penghijauan juga kayak klaster Iris dan juga Bellefleur. Harusnya di klaster Chloe nggak ketinggalan bakal dibikinin taman juga ya teman-teman. Nah contohnya di sisi kiri dari video ini ada taman segitiga. Sama bentuknya kayak klaster Iris dan juga klaster Bellefleur. Nah kemudian di depan sini bisa kita lihat ya progres pembangunan dari ruko La Valle. Posisinya itu berada persis di depan gerbang masuk klaster Chloe nih. Jadi sangat strategis kalau bikin Indomaret atau bikin laundry ataupun bikin bakery ya, pastry gitu buat makan pagi, beli roti sebelum ke stasiun. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini yang ngambil rumah serta juga ngambil rukonya, kira-kira boleh di-spill nih bakal bangun apa yang enaknya kalau ada ruko di depan klaster-klaster Citra Garden Serpong ini. Dan sekarang kita lanjut teman-teman, kita lihat progres dari klaster Bellefleur. Di sini klaster Bellefleur memang sudah jauh lebih rapi karena memang pengerjaannya lebih dulu. Di sini kita lihat bagian-bagian hooknya itu juga sudah dikasih batas-batas tanah ya, antara tanah dari area komplek, area perumahan, area klaster dengan tanah yang bisa kalian lebarin rumah kalian kalau kalian mau ya.
Jadi buat teman-teman yang udah serah terima, kalian bisa langsung aja mau renovasi langsung, ataupun kalian mau klaim dulu tuh, misalnya klaim kerusakan, klaim garansi, misalnya ada kebocoran ataupun ada miss ya, keramiknya retak ataupun ya macam-macam lah, kalian bisa klaim dulu baru kalian lakukan renovasi ya. Karena kalau kalian langsung renovasi itu kalau nggak salah garansinya bisa hangus ya, teman-teman. Nah, di sini adalah sisi paling belakang yang di arah bele floor, paling belakang bagian tengah. Di sini pun sudah diatepin tapi emang belum dicat. Dan ada beberapa rumah yang masih dibikin pondasi dan tembok-tembok ya. Karena memang di bagian ini lumayan terakhiran dibikinnya, karena juga di sampingnya itu ada pembebasan lahan ya, seperti yang kita lihat pada video-video kemarin. Di sini baru ada lahan yang sedikit dibesarkan. Ini apakah memang dikerjakannya belakangan ataupun baru deal gitu sama pemilik tanahnya. Nah, di sini di bawah ini yang tanahnya yang di tengah masih kosong semua ya, baru akses jalanannya aja yang dibangun. Dan di sini kita menyeberangi tanah warga, ini tanah kosong sepertinya, tanah buat perkebunan, nanam-nanam pohon gitu, kemudian dijual mungkin ya. Nah, di bawah ini adalah area tanah yang baru dilakukan pembebasan lahan, jadi sudah mulai penggalian pondasi nih teman-teman. Mungkin ada dapat sekitar 20 rumah lagi ya yang masih dalam tahap pembuatan pondasi semua. Ini kayak cluster iris yang ada extension juga nih. Jadi di bele floor ada juga yang baru dibikin dari pondasi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada taman yang sedang dalam pengerjaan juga dan memang belum hijau karena memang masih on progress semua. Jadi masih gersang kalau kita lihat di sini. Nanti jadinya bakal sama kayak yang ada di cluster iris ya, yang posisi paling belakang tuh kalau teman-teman lihat. Jadi kurang lebih setiap klasternya pasti ada penghijauan, pasti ada tempat terbuka ya buat duduk-duduk, buat jalan-jalan, bawa anabul kalian. Nah, di sini klaster bele floor juga ada beberapa row yang sudah serah terima dan sudah terpasang kanopinya. Dan mungkin ada yang mau renovasi. Nah, ini kita intip ada satu rumah yang lagi diliatin sama kontraktor dan ada satpam dan ada pemilik unitnya sepertinya ya. Itu kayaknya lagi ngecek defect dan serah terima tuh. Saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang pakai mobil hitam tadi ya. Oke, di sini kita udah mengarah ke sisi paling belakang dari cluster bele floor, dari masuk gerbang belok kiri. Ini memang sudah banyak sekali rumah yang udah siap dan udah selesai sepertinya. Tinggal diserah terimain juga, tinggal nunggu tanggal-tanggal di WhatsApp teman-teman. Kapan undangannya itu diinfokan buat teman-teman serah terima ya. Jadi teman-teman persiapkan aja bahan-bahan yang harus kalian bawa waktu serah terima, kayak kelereng, meteran gitu, dan ya buat ngecek-ngecek airnya rembesan ada atau enggak gitu. Oke, dari cluster bele floor kita geser aja ke sebelahnya. Ini adalah cluster diandre. Di sini cluster diandre kita juga bisa lihat semua tanah di cluster ini sudah digarap semua dan sudah ada pemasangan itu yang biru itu septic tank ya. Bio septic tank gitu, benar nggak sih? Harusnya iya ya. Nah, ini ada penanaman septic tank di masing-masing rumah dan pengerjaan untuk lantai 1 dan on progress untuk lantai 2 ya. Jadi kemungkinan klaster diandre ini sebagian rumahnya itu bakal serah terima secara bersamaan, meskipun bertahap pun nggak terlalu banyak lah perbedaan antar satu row dengan row lainnya. Ya, kalau kita lihat dari cluster iris itu bertahap diserah terimain dalam 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali ya. Nah, di sini kita memang bisa lihat ya pengerjaannya itu emang nggak terlalu berbeda yang signifikan lah antar row gitu. Mungkin yang pertama serah terima itu yang bagian tengah ini nih teman-teman, udah selesai ke lantai 2 dan mungkin dalam beberapa bulan kita bisa lihat rumahnya sudah selesai untuk pengatapan. Nah, di sini juga ada rumah-rumah yang baru dikasih pondasi-pondasi lagi dicor, itu kita bisa lihat. Ya, paling di pojok sini nih yang di ujung-ujung itu masih tanah merah dan belum ada tiang-tiang pondasinya ya. Tapi ya overall semua rumahnya sudah on progress semua dan nggak berbeda jauh progresnya antar row dengan yang lainnya. Ya, teman-teman kita bisa lihat di sini. Nah, ini semuanya lagi nunggu coran kering mungkin dan besi-besi strukturnya juga sudah terpasang ya.
Jadi besi-besi hitam itu sudah terpasang untuk penguat strukturnya. Dan di bawah sini adalah gerbang masuk dari klaster Diandre ya. Jadi gerbangnya itu dekat sekali dengan clubhouse-nya, dengan lake park-nya ya. Jadi posisinya itu kalian keluar gerbang Diandre, belok kanan, langsung ketemu dengan lake park-nya nih. Dari klaster Diandre kita lanjut dulu teman-teman, kita lihat klaster Elaya, klaster kelima dari Citra Garden Serpong. Dan seperti yang kita infokan pada video terakhir di 2024 Desember ya, di mana rumah contoh dari klaster Elaya Ultimate sedang dalam tahap progres pembangunan ya. Saya kurang tahu juga sih, kalau nggak salah Elaya Ultimate itu yang lebar 4x10 tipe 3 lantai, itu unitnya terbatas dan saya nggak yakin masih ada unit yang ready atau enggak gitu. Tapi somehow unit contohnya tetap dibangun oleh Citra Garden Serpong ya. Ini luar biasa sekali. Jadi mungkin unitnya udah habis tapi rumah contohnya baru dibangun nih. Jadi ini ciri khas dari Citra Garden Serpong mungkin ya. Meskipun rumahnya udah sold out tapi tetap dibikin rumah contoh. Ya mungkin untuk gambaran lah isi dalamnya itu kayak gimana. Ataupun bisa memungkinkan kalau misalnya ada Elaya extension lagi nih. Jadi tanahnya itu digeser lagi, dilebarin lagi untuk membuka penawaran klaster Elaya tahap kesekian gitu. Jadi Elaya Ultimate-nya di ready stock-in lagi, terutama ukuran yang paling kecil ya. Karena 4x10 tipe 3 lantai itu harganya 1 miliaran ya, 1,1 M kalau saya lihat dari banner-banner di Jalan Gading Serpong itu. Itu 1,1 M kalian bisa dapat rumah 3 lantai. Ya despite ukuran lebarnya 4x10 tapi ya oke lah dengan harga segitu. Kalian bisa dapat rumah yang dekat dengan stasiun Cisauk dan posisinya itu berada di seberang lake park-nya. Dan kemudian di sini akhirnya klaster Elaya sudah tertanamkan pondasi-pondasi tiang pancangnya. Di sini kita lihat ada banyak sekali alat-alat pemasangan tiang pancangnya yang dioperasikan ya. Di sini ada mungkin ada 6 atau 5 nih, ada 6 atau 5 alat untuk pemasangan pondasinya. Jadi ini di awal tahun 2025 sudah mulai pembuatan atau penanaman pondasi ya. Nah teman-teman, di klaster Elaya ini kalau kalian notice untuk tanah yang di sisi kanan depan itu, nah ini saya cut dulu videonya. Nah tanah yang di kanan ini kayaknya ada pelebaran nih ya. Yang di sisi kanan ini kayaknya ada sawah yang terpotong gitu, dan di sini apakah baru dilebarin atau memang side plan-nya kayak gitu? Karena kalau nggak salah di video bulan November itu yang di sisi kanan ini full sawah teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat sudah ada beberapa tanah yang digarap ya. Jadi tanah dari sawahnya itu terpotong tuh, ada cuttingannya yang cukup tajam ya. Nah di sisi kanan nih. Nah persis di sini kayak ada kotakan gitu yang baru dilebarin kah dari Elaya? Saya kurang tahu juga nih, teman-teman mungkin bisa komen di bawah ya. Karena kalau mungkin kalian bisa cek di klaster Beleflor video-video di minggu kemarin gitu. Kalian bisa bandingin posisi tanah di klaster Elaya yang dekat dengan area danau itu kalau nggak salah udah ditembokin. Tapi per video ini kayaknya udah dirobohin tuh teman-teman. Apakah memang ada penambahan area untuk klaster Elaya ataukah emang side plan-nya kayak gitu ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke depan. Di sini adalah rumah contoh Elayanya yang tadi, lebar 4, lebar 5, 6 dan 7 kayaknya ya. Jadi paling kanan itu lebarnya 4, kemudian di sampingnya 5, 6 dan 7. Buat teman-teman yang penasaran, tenang aja, nanti saya bakal room tour ya, isi rumah contoh dari klaster Elaya kalau misalnya udah jadi. Ya mungkin kita targetin kisaran waktu sebelum lebaran kali harusnya udah jadi ya untuk rumah contohnya. Nah, klaster Elaya udah selesai, sekarang kita lanjut, kita liatin dulu infrastruktur dari Citra Garden Serpong, di mana ini jalan boulevardnya sudah mulai lanjut untuk ditembuskan hingga ke belakang nih, hingga tembus ke Jalan Gunung Maloko ya. Di sini sudah kelihatan pipa-pipa drainasenya yang sudah tertanam di sisi kiri dan kanan. Dan ada batu-batu yang sudah terparkirkan ya. Jadi nantinya kalau sudah tertanam semua pipanya, ditutup sama tanah, barulah bakal diratain tuh tanahnya dengan batu-batuan dan digiling ya. Jadi kendaraan roda berat lebih gampang kalau misalnya ngeloading barang-barang berat.
Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan melewati Lake Park. Di sini adalah Lake Park dari Citra Garden Serpong, dan di depannya ini persis adalah klaster Lakovia. Rumah contohnya ya. Di sini ada 4 tipe. Mulai dari lebar 12, lebar 10 dan juga lebar 8. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya soal klaster Elaya dan juga klaster Lakovia untuk ngambil unit di antara dua klaster ini, bisa langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadi mungkin kalian mau nanya-nanya dulu unit yang tersedia, posisinya di mana, dan harganya berapa, ya bisa langsung aja chat saya langsung via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Nah, di bawah ini adalah tanah dari klaster Lakovia-nya ya teman-teman. Di sini juga sudah terbentuk di peta-petain untuk tanah klasternya, dan juga sudah terbagi-bagi juga tanah antar row-nya ya. Kemudian di belakang sini juga paralel ternyata sedang ada pengerjaan saluran drainase ya. Itu ada kayak pembuangan air yang melengkung mengarah ke danau. Jadi semua tanah di klaster atau di perumahan Citra Garden Serpong ini masih terus aktif digarap. Kemungkinan 2025 adalah tahun dimana Citra Garden Serpong ini sudah bakal rame untuk penghuninya ya. Jadi karena di tahun 2025 ini ada 3 klaster yang bakal serah terima, termasuk juga dengan beberapa rukonya kemungkinan ya. Jadi bakal lumayan meningkat untuk traffic kendaraan di area Citra Garden Serpong ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah serah terima. Dan buat calon teman-teman yang bakal serah terima di tahun ini, semoga bisa sesuai dengan harapan kalian ya. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri dulu video saya kali ini. Saya ambil video ini per tanggal 11 Januari 2025 dan merupakan video pertama untuk klaster selain Iris Citra Garden Serpong. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening, via Saweria, dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua, dan semoga cicilan rumahnya lancar terus, dan semoga serah terima sesuai dengan perjanjian dengan developernya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.